Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kembali lagi di pelajaran matematika untuk kelas 8 hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Hari ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius yang akan kita pelajari hari ini adalah kita akan mengenal koordinat kartesius, kemudian belajar juga untuk menentukan koordinat suatu titik dan menggambar titik pada koordinat kartesius. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenal koordinat kartesius. Koordinat kartesius, seperti yang kalian lihat gambarnya, sudah Ibu sajikan di sini. Nah, ini koordinat kartesius, bentuknya seperti ini. Garis horizontalnya yang terlentang seperti ini garisnya, ini disebut dengan sumbu X. Jadi kalian perhatikan baik-baik, jangan sampai tertukar antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X-nya itu yang garisnya terlentang seperti ini ya anak-anak. Yang ini Ibu tandain. Nah, ini adalah sumbu X-nya. Oke, bagaimana dengan sumbu Y? Sumbu Y adalah garis yang tegak, garis vertikal yang tegak ini. Nah, ini disebut dengan sumbu Y, garis yang ini ya. Oke. Nah, titik tengahnya, yang ini ada angka 0 ini disebut dengan titik tengah atau titik pusat dari koordinat kartesius. Nah, biasanya ini ditulis dengan titik 0,0 seperti ini. Kemudian, kalau anak-anak perhatikan, ini ada angka yang positif dan ada angka yang negatif. Baiklah, angka yang positif ini di sumbu X, kan ada angka yang positif nih. Ini daerah positifnya makin ke kanan, makin besar nilainya ya. Jadi makin ke kanan, makin besar. Sementara angka di sebelah kiri, bagian kiri ini angka negatifnya. Semakin ke kiri gerak titiknya, maka nilainya akan semakin kecil. Ya, seperti ini. Lalu bagaimana dengan sumbu Y? Kalau untuk sumbu Y, semakin ke atas, semakin besar nilainya. Jadi makin ke atas ini, makin besar nilainya. Sementara kalau makin ke bawah, ini makin kecil nilainya nih. Kalau kalian lihat di sini, negatif 3 ke negatif 4, ke negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Itu makin kecil nilainya ya. Kemudian, perlu kalian ketahui juga, ini koordinat kartesiusnya nggak sampai 6 aja ya. Jadi, kalau kalian lihat di sini kan ada panahnya. Ini artinya masih bisa memanjang garisnya. Sesuai dengan kebutuhan kalian nanti bikinnya. Jadi ini bisa ada 7 di sini, 8 dan seterusnya. Ini juga ya. 6, 7, 8 dan seterusnya ke atas. Kemudian yang ke kiri juga seperti itu. Negatif, 7 dan seterusnya. Begitu juga dengan yang ke bawah. Jadi, yang perlu diingat sekali lagi adalah semakin ke kanan berarti nilainya semakin positif. Semakin ke kiri, nilainya semakin negatif. Kalau untuk sumbu Y, makin ke atas, makin positif nilainya. Sementara kalau makin ke bawah, makin negatif nilainya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, berikutnya adalah kita akan belajar menentukan koordinat suatu titik. Jadi misalnya, Ibu ingin menentukan koordinat titik A di sini itu berapa sih sebenarnya? Nah, pertama kita bisa melihat gerakannya dulu untuk sumbu X.
Jadi kalau titik itu ditulisnya sumbu X-nya dulu, baru sumbu Y. Jadi kalian lihat dulu gerakannya dari titik 0 ini, di sumbu X-nya dia ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau kita lihat di titik A ini, dia ke kanan ya. 1, 2, ada 2 dia geraknya. Jadi titik A bergerak 2 satuan ke kanan, kemudian dari titik 2 ini dia bergerak ke atas. Nah, kita hitung gerak ke atasnya ini berapa? 1, 2, 3, 4. Geraknya 4 satuan ke atas. Jadi, kita nulis titiknya itu X dulu. Di sumbu X tadi kan anak-anak dapatnya 2 ya gerakannya. 2 nih. Jadi, kalian tulis angka 2. Terus, untuk sumbu Y-nya tadi kan kalian dapatnya 4 nih ke atasnya. Kalian tulis 2,4. Gini nulisnya. Nah, di depannya, sebelum tanda kurung, itu adalah nama titiknya. Karena ini nama titiknya A, kalian tulis A dulu, kemudian pakai kurung, buka kurung, 2,4, tutup kurung. Jadi, seperti itu cara menentukan koordinat untuk suatu titik. Oke. Setelah kalian bisa menentukan koordinat suatu titik, kita bahas dulu contoh-contoh soal yang lain supaya lebih paham. Di sini Ibu punya soal tuliskan koordinat masing-masing titik di samping. Jadi ada titik E, titik F, dan titik G. Nah, untuk titik E, bisa kalian lihat di sini titik E-nya. Kita lihat dulu dari titik pusat 0,0, pergerakan titik E-nya ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau ini kan ke kanan ya, kita hitung berapa geraknya ke kanannya. Ada 1, 2. Sampai sini aja nih dia geraknya nih. Sampai titik 2. Jadi nilai X-nya 2. Nih, kalian bisa lihat di sini sehingga X-nya bernilai 2. Kemudian setelah itu dari titik 2 ini kita ke atas menuju titik E-nya. Berapa geraknya? 1, 2. 2 juga. Jadi nilai Y-nya itu 2. Oke. Nah, seperti yang sudah Ibu bahas sebelumnya, koordinat itu ditulis posisinya X, Y. Kita bikin dulu nama titiknya. Nama titiknya adalah E dalam kurung 2,2. Karena X-nya 2 dan Y-nya juga 2. Oke. Selanjutnya adalah menentukan titik F. Titik F kalian lihat ya, perhatikan titik F-nya. Kemudian dari titik 0,0 ini, kita lihat titik F-nya ternyata geraknya ke kiri. Jadi kita hitung berapa gerak ke kirinya. Ada 1, 2. Kalau sumbu X, dia gerak ke kiri nilainya negatif. Jadi negatif 2 nilainya untuk X-nya. Kemudian sekarang kita ikutin titik F-nya ke atas atau ke bawah. Nah, kalau F di sini titiknya ke atas, kita hitung 1. Ada 1 ya naiknya. Jadi nilainya 1. Kemudian koordinat titik F-nya berarti kita tulis seperti biasa, nama titiknya dulu F, kemudian dalam kurung negatif 2, karena X-nya tadi 2, 1. Karena nilai Y-nya 1 ya. Oke, seperti itu untuk titik F anak-anak. Nah, yang terakhir, Ibu punya contoh soalnya adalah titik G. Kita perhatikan dulu titik G-nya. Di sini posisi titik G. Kemudian kita akan hitung dari titik 0,0. Di sini kita hitung posisi titik G-nya ya. Titik G-nya ternyata ke kiri juga sumbu X-nya. Jadi 1, 2, 3. Di sini, jadi karena ke kiri nilai X-nya negatif 3. Jadi di sini Ibu bikin sehingga X-nya bernilai negatif 3. Kemudian dari sini kita ikutin titik G-nya ke atas atau ke bawah. Karena titik G-nya ke bawah, jadi kita ikutin, hitung
pergerakannya 1, 2, 3. Jadi 3 juga ke bawah. Nah, kalau ke bawah juga negatif anak-anak nilainya. Sehingga Y-nya bernilai negatif 3. Jadi koordinat titik G adalah negatif 3,3. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai menggambar titik pada koordinat Kartesius. Kalau tadi kan kalian sudah menentukan koordinat titik tersebut. Jadi ada titik di koordinat Kartesius, kemudian kalian tentukan titik itu nilainya. Nah, sekarang kita akan menggambar titik pada koordinat Kartesius. Jadi contohnya di sini Ibu punya titik B, negatif 3,6. Nah, yang perlu kalian ingat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa angka pertama yang ditulis itu berarti terdapat pada sumbu X, dan angka kedua yang ditulis ada pada sumbu Y. Jadi jangan terbalik ya. Oke, di sini kita punya contoh B-nya adalah negatif 3,6. Berarti angka di sumbu X-nya itu adalah negatif 3. Sementara angka di sumbu Y-nya adalah 6. Ya. Nah, kita mulainya itu dari titik 0,0 di sini. Karena X-nya itu negatif 3, berarti kita akan melangkah ke kiri sebanyak 3 kali. Jadi 1, 2, 3. Nah, di sini posisinya. Kemudian, kita lihat nilai Y-nya. Y-nya itu nilainya 6. Jadi, karena 6-nya positif, kita akan melangkah ke atas sebanyak 6 kali dari titik negatif 3 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini titik B-nya berarti. Oke, seperti itu caranya. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh yang sudah Ibu sajikan. Di sini ada contoh soalnya. Ibu punya 2 ini. Contohnya yang pertama adalah kita menentukan di mana posisi titik A 4,-5. Seperti tadi, berarti 4 adalah X-nya, dan negatif 5 adalah Y-nya. Jadi kita mulai dari X terlebih dahulu. Kita mulai dari titik 0,0, di X-nya 4, berarti karena positif ke kanan 4 ya. 1, 2, 3, 4, berarti sampai sini. Kemudian kalian lihat nilai Y-nya. Y-nya di sini negatif 5, berarti kita akan ke bawah sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dapat titik A-nya di sini. Seperti itu cara mendapatkan posisi titik A di koordinat Kartesius. Selanjutnya, nomor 2 adalah bagaimana cara mendapatkan titik D. Titik D itu kan 2,3, berarti X-nya itu 2 dan Y-nya adalah 3. Kita mulai juga dari titik 0,0 ya. Jadi dari titik 0,0 ini karena 2 kita melangkahnya ke kanan. 1, 2. Nah, sudah berhenti di sini, kita lihat nilai Y-nya. Y-nya di sini nilainya adalah 3. Jadi kita akan melangkah ke atas ya, karena positif 3. 1, 2, 3. Nah, jadi di sini adalah posisi titik D-nya di koordinat Kartesius. Seperti itu anak-anak. Baiklah, untuk selanjutnya, ini ada soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan. Ini ada latihan soal 1, kalian menentukan koordinat masing-masing titik. Ada titik A sampai, ini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 4 titik, ada 4 titik. Maksud Ibu ada 8 titik ya. Kemudian juga kalian akan menentukan di latihan 2-nya itu posisi koordinatnya. Jadi ada 4 titik ini, kalian bikin posisinya di koordinat Kartesius ini seperti apa.
kerjakan di buku latihannya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui WA Ibu. Baiklah, itu saja materi pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.